Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihil mayamin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina walhiqna bil ladzina tuqaddimu minas solihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab filsafat falsafatuna. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab falsafatuna, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab filsafat falsafatuna. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila hadratil imam Sayyidi Muhammad Baqirus Shadr rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa sayyidatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita baca halaman 102. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. An-nadhariyatul aqliyatu. Teori rasional. Wahia Murata menjadi tapi harus dulu. Nah, terus. Fokus. Foto maju dikit. Terus cukup. Nah, face.
An-nadhariyatul aqliyatu, teori rasional. Oh, belum dibaca depannya itu sanian. Oke, saniyatun. Angka 2 itu bacanya saniyatun. 2. An-nadhariyatul aqliyatu, teori rasional. Wahya kata kok bau banter sih, cetek masih puter nang angka siji. Nah, nek nah wis telu sing iku cetekne iku cukup, biar saya tinggal nonton nih, cek lagi saya. Nah. Kurang tarian 3 kali. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhariyatul aqliyatu, teori rasional. Wahya, teori ini li'addati, diadopsi min kubari falasifati, min kubari, dari sejumlah, okay. Kubari falasifati, kubar itu dari akbar jadi kubar, falasifati filosof. Lah kubar itu terkemuka, jadi diadopsi dari sejumlah filosof terkemuka. Terkemukanya yang kubar. Uruba, ya, Uruba Eropa, kalau bahasa kita Eropa. Descartes, seperti Descartes, itu nama lengkapnya René Descartes, ya. Ini filosof Prancis. Kant, itu nama lengkapnya Immanuel Kant. Jadi Descartes itu nama lengkapnya René Descartes, ya. Tulisan bahasa kita ya René, ya RENE, kemudian DECRATES, jadi René Descartes. Ini filosof Prancis. Kemudian Kant, ditulis Kant, ya. Kalau kita ya tulisnya KANT, Kant. Itu dalam bahasa Arab ditulis Kant. Itu nama lengkapnya Immanuel Kant, ya, filosof Jerman. Wa ghairihima, dan yang lainnya. Wa tatalakhasu, diringkaskan, hadhihin nadhariyatu, teori ini, fil i'tiqadi, dalam keyakinan, biwujudi, bahwa ada, mamba'aini, 2 sumber, litasawwurati, konsepsi.
ahadahuma, salah satunya, ahadahuma salah satunya al-ihsasu adalah persepsi indrawi. Fanahnu, jadi kita natasawwaru, memahami al-hararati, panas, wan nuri, cahaya, wat ta'ami, rasa, was sauti atau suara, li ajli, disebabkan, ihsasina, oleh persepsi indrawi kita. Bidzalika kullihi, bidzalika, terhadap, kullihi, semua itu, wal akhara, wal akhara, yang lainnya, al fitratu, sifat bawaan sejak lahir. Bahasa kita itu memang panjang, ngomong mesti panjang. Bimakna, maksudnya, an-nadhihnal basyari, bahwa pikiran al-basyari, manusia, yumliku, memiliki, ma'anin, ide-ide, wa tasawwuratin, dan konsepsi-konsepsi,
lam yambasak, yang tidak diturunkan, anil khisi, dari indra, wa innama hiya, wa innama melainkan, hiya iya, sabitatun tetap, fi somimil fitrati, fi dalam somimi, keberadaan paling dalam, al fitrati, bawaan sejak lahir, fan nafsu, maka dari itu jiwa, tas tambatu, menarik ide tertentu, min zatiha, dari dirinya sendiri, wa hadhihi tasawwuratul fitriyatu, wahadihi, ini adalah at-tasawwuratul fitriyatu, konsepsi al-fitriyatu sebelum lahir, inda Descartes, menurut Descartes, hiya, ini adalah ya, ini adalah fikrotin, ide tentang Allah wan nafas, Tuhan Allah dan jiwa. Karena penulisnya ulama Islam ya, tidak Tuhan, jadi ya Allah wan nafs, Allah dan jiwa. Wal imtidadu, perluasan, wal harokatu,
dan gerakan-gerakan ide wa ma ilaiha dan yang terkait min afkarin dari ide-ide tatamayyazu yang dibedakan bil wuduhi memiliki ciri yang jelas al-kamilu sempurna fil aqlil basyari dalam pikiran al-basyari manusia wa amma adapun indakan menurutkan. Jadi Immanuel Kant itu kalau kita belajar filsafat ya sebutannya Kant. Kalau René Descartes ya kalau belajar filsafat kita sebut Descartes ya. Ya agak bergeser dikit lah, nggak ulama fikih aja yang dikenal. Yeah. Ilmu kita ini luas. Wa amma indakan adapun menurutkan fal janibu seluruh wilayah aswariyu ya seluruh wilayah aswariyu konseptual lil idrokati pengetahuan wal ulumil insaniyati dan sains al insaniyati manusia kulluhu seluruhnya fitri bawaan sejak lahir bima yastamilu yang termasuk alaihi di dalamnya min terdiri kalau ngaji pesantren min setengah saking min terdiri suratai dua bentuk suratai zamani wal makani dua bentuk az-zamani waktu wal makani ruang wal makulati dan kategori
al isnatai asyrota 12 ya. Isnatai asyrota 12. Al ma'rufati yang membuatkan terkenal. Anhu ya, yang membuatkan terkenal, anhu saking fitrah ya. Jadi anhu dari teori bawaan sejak lahir. Fal khisu maka indra ala asasi adalah dasar hadhihin nadhariyatu teori ini. Masdaru sumber fahmun memahami litasawwurati konsepsi wal afkari dan ide-ide al basitoti sederhana walakinnahu namun indra laisa huwa bukan as-sababil wahidu sumber satu-satunya atau sebab satu-satunya ya. Boleh diterjemahkan sumber. Kalau wahid satu, kalau al-wahid satu-satunya ya. Bal melainkan, saya dulu bingung bal kalau terjemah pesantren bal balik. Bal melainkan hunaka juga ada al-fitratu sifat bawaan lahir allati yang tab'asu melahirkan fil dhihni dalam pikiran atau mental ta'ifatun sejumlah
minat tasawwurati konsepsi, walladzi ittarral aqliyina, walladzi dan apa yang ittarra wajib al aqliyina bagi kaum rasionalis, ila ittikhadi, ila untuk ittikhadi mengadopsi, hadhihin nadhariyati teori ini, fi ta'lilit tasawwurati, fi ta'lili guna menjelaskan at-tasawwuratil basyariyati, at-tasawwurati konsepsi, al-basyariyati manusia. Huwa adalah titik dua, annahum bahwa mereka lam yajidu tidak menemukan atau ifatu suatu alasan minal ma'ani dari ide-ide wa tasawwurati konsepsi mubarriron yang benar liimbithaqiha muncul anil hissi dari indra li'annaha karena konsepsi ma'anin dan ide, atau karena konsepsi ma'anin ide, tapi ini terjemahnya li'annaha karena konsepsi ma'anin dan ide ghairi mahsusatin, ghairi tidak bisa mahsusatin di indra, fayajibu jadi ide harus
Antakuna mustambitatu, diturunkan lin nafsi, pada jiwa, istimbaton, secara esensial, zatiha, pada keberadaan dirinya, min somimiha, dari yang paling dalam, wayattadhu, jelaslah, min hadza, dari sini, annad dafi'a, bahwa motif, al falsafi, filosofis, ila wadai, untuk mendalilkan an-nadhariyatil aqliyati, teori rasional, yazulu, hilang, tamaman, sama sekali, idza statokna, jika istatokna, kita mampu, antafassaro, atau annufassiro, kok antafassaro, annufassiro, menjelaskan at-tasawwuratu dhihniyatu, konsepsi mental, tafsiron, dengan menjelaskan mutamasikan, secara solid, min duni hajatin, min duni hajatin, dengan tidak perlu,
ila iftiradi, mengandaikan afkarin, ide-ide fatroyatin, bawaan lahir, wali ajli dzalika, oleh karena itu, ya, wali ajli, oleh karena dzalika itu, wali ajli dzalika, oleh karena itu, yumkinuna, kita dimungkinkan, tafnidi, mampu menolak, an-nadhariyatil aqliyati, teori rasional, antoriqoini, antoriqoini dengan dua cara, titik dua, berhenti dulu. Platon berbeda teori rasional dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin kan otak itu putih bersih seperti kertas. Ternyata setelah diteliti, termasuk sampai generasinya René Descartes sama Immanuel Kant, enggak. Ternyata antara dia Hua, yang di sini disebutkan antara Allah dan jiwa, itu sudah ada rekaman, tapi itu menggunakan mikro yang tidak bisa dibuka oleh sembarang orang, ya. Ternyata sudah ada ide-ide bawaan sejak lahir, ya, ternyata sudah ada. Makanya kalau ingin menghilangkan yang namanya dogma, kemarin kita akan ngaji, intinya kalau ingin cepat kepada Allah, ya dogma itu dihilangkan. Ya Bapak Ibu pergi aja ke satu tempat yang tidak dikenal, anggap saja Bapak Ibu lahir tanpa mengenal orang tua, tanpa mengenal ajaran agama, tanpa kenal kitab suci. Apa yang terjadi? Nah, karena kita itu begitu lahir sudah diberi dogma, padahal bawaan lahir kita semuanya adalah dalam keadaan baik dan rasional. Maka tauhid yang benar itu ya tauhid yang rasionalis, ya tauhidnya yang rasional. Makanya ini diberi bawaan sejak lahir. Nah, makanya Platon memberikan contoh api dan panas. Api dan panas itu tidak menjadi satu, tapi api bisa dirasakan, panasnya juga bisa dirasakan. Kemudian panas ini ternyata bisa pindah ke dalam materi lain seperti air. Bapak Ibu kan lagi godok air ini. Apakah yang pindah itu apinya ke dalam air? Kan enggak, itu hanya panasnya saja yang pindah. Tapi ketika panas itu tidak menetap, maka air itu tidak menjadi panas lagi, menjadi dingin. Begitu juga dingin. Dingin bisa menetap di tempat lain. Ketika dinginnya hilang, maka rasa dingin pun juga akan hilang. Apa yang menyebabkan panas bisa masuk ke dalam air? Nah, di situ kan ada unsur yang tadi katanya Platon, itu ada sesuatu yang membawa dia untuk pergi dan masuk ke dalam sesuatu yang lain. Contoh begini, kalau kita belajar fisika Newtonia, dulu orang itu kan nggak mengenal api. Ketika mengenal api, dari mana ketemunya? Dari gesekan, ya. Ini belajar fisika kan, masih ingat atau fisika SD belajar dari gesekan batu digesek-gesek. Nah, awalnya bukan batu digesek-gesek, karena manusia tahu ada gesekan di dalam hutan, kayu dengan kayu bergesekan, ternyata ini memunculkan yang namanya energi panas, kemudian keluar api dan membakar. Kok bisa ini? Nah, teorinya Platon kalau ini bisa, berarti yang menggesek-gesek, karena ini ada gesekan, berarti muncullah api.
Gesekan dari mana? Dari benda. Lah yang menyebabkan dia gesekan karena apa? Karena dia hidup. Karena hidup, siapa yang menghidupkan dan seterusnya. Nah ini kan sudah tauhid ini. Kita nggak perlu belajar zat wajibul wujud, dari sini kan sudah tahu, berarti kalau ini ada yang menggerakkan berarti ini ada kehidupan. Kalau ada hidup berarti ada yang menghidupkan. Berarti yang menyebabkan api itu bukan gesekannya, tapi dari gerakan yang hidup. Paham ya? Nah begitu juga dari api ke yang namanya air, itu kan ada kalori yang masuk yang mengantarkan dia sampai menjadi mendidih. Habis itu ya hilang lagi karena masanya hilang. Begitu juga ingatan kita, apa dulu yang sudah disampaikan Allah di sana itu kita tetap mengingat. Bahasanya apa? Kalau bahasa filsafat kan ditanya Allah, alastu birabbikum kalau kita versi Islam. Kamu tahu nggak kalau aku ini Tuhanmu? Jawabnya kan bala syahidnya nggih. Kula ngertos lan jenengan pangeran kula. Nah, itu dalam bahasa filsafat kan ada namanya dialog primordial. Pada waktu kita berada di sana, itu sudah direkamkan semuanya oleh Allah, direkamkan. Kita kan nggak perlu baca ayat-ayat penciptaan namanya Adam. Anggap saja kita nggak punya kitab suci. Ya berarti kita kan tetap tahu bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki kecerdasan bawaan. Cuma kecerdasan ini mau digunakan apa enggak tergantung yang mensyukuri. Kadang kan ada orang pintar tapi nggak mau sekolah. Nah berarti kecerdasannya tidak digunakan. Nah sehingga seperti Platon dalam teori rasionalnya, oh kalau wangi itu baunya minyak wangi, kan masuk akal. Oh kalau bau gini baunya kotoran, oh bau ini baunya ini. Akhirnya orang dari baunya saja sudah punya ingatan. Saya aja kalau jenengan yang datang duluan, saya duduk di belakang, cara berjalannya sudah bisa membuat teori ingatan saya. Kalau melakukan sek ini si A, oh kalau sek ini si B, kan tahu ya. Itu karena memori itu sudah terekam sejak sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ya. Ada orang nyanyi dengan lagu yang sama, yang nyanyi siapa bukan penyanyi aslinya ya, yang nyanyi siapa kita langsung tahu. Kalau ngaji ini di musola, siapa yang ngaji suaranya, oh ini kita tahu bahwa ini si A si B. Yaitu bahwa teori ingatan Platon itu dipelajari memang karena ada keterkaitan antara dia dan jiwa. Jadi dia itu merekamkan segala sesuatu ke jiwa manusia. Hanya pada waktu manusia turun ke muka bumi ini semua ingatannya hilang. Kenapa hilang? Itu memang proses dihilangkan oleh Allah kalau versi kita orang Islam. Coba kalau memorinya Bapak Ibu nggak dihilangkan, ketika di hadapan Allah ditanya alastu birabbikum, sudah bisa menjawab ya bala syahidna. Coba kalau kira-kira kalau Bapak Ibu di dalam kandungan ibu ya, kira-kira mendekati mau lahir nggak? Getun nggak sekarang lahir? Menyesal nggak? Loh, iya, anak kecil itu kalau ingatannya tidak diproses oleh Allah, diberikan lagi pada waktu sudah lahir di muka bumi, kira-kira banyak ibu yang bisa melahirkan apa enggak? Kalau teori rasional diberikan sejak di kandungan, nggak ada yang mau lahir itu. Yang namanya bayi, ngapain lahir ini susah, makan aja harus bekerja ya, pinter aja harus sekolah dulu, harus ini butuh pengakuan ujian, harus TK, enggak jadi, balik lagi aja ke alam misal. Kan berarti gitu. Makanya Bapak Ibu kemarin pada waktu di alam archetype lagi dialog primordial, manusia itu kan terlalu lancang, terlalu berani mengatakan ya, harusnya kan jangan begitu supaya nggak lahir ke bumi. Sekarang kan menyesal lahir bumi, punya utang, punya macam-macam. Ya Allah itu kan maha apa ya,
maha segalanya. Itu kan versi seorang agamawan, ya. Jadi memang Allah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang tidak bisa kita ikuti kecerdasannya, hanya bisa kita dititisi sedikit-sedikit. Coba kalau kecerdasan itu tidak ditunda, Allah diberikan lagi ketika kita baru berada di muka bumi, kayaknya mustahil orang mau lahir di muka bumi. Wong mau kerja ceritanya, kamu lulus apa, nilaimu baik apa enggak, kan susah. Sebenarnya dulu itu sudah susah, makanya dia itu terus akhirnya ketika hamil itu manusia juga nggak pernah diajak diskusi sama Allah. Allah tahu kalau rasionalnya, kecerdasannya saya berikan sekarang, pasti manusia ini tidak mau keluar ke muka bumi. Ketika nangis itu, dalam teori ingatan Platon, rasional manusia itu sudah menjerit. Ternyata hidup di dunia tidak enak, nangis. Lihat kalau ada anak yang lahir tidak nangis, itu orang yang ngeriman sekali, ikhlas hidupnya. Anak saya dua-duanya laki-laki, lahir gak ada yang nangis, malah digepuki bidane. Untung bedanya kan, Bu, jangan dipukul-pukul, anak nggak mau nangis, dia tidak mau menderita kok, dia menerima keadaan di dunia ini, tidak menyesali. Sampai di segini ini kan, dia nggak nangis, nggak ada yang nangis, anak-anak saya nggak ada nangis. Malah meja itu saya adani jarak jauh. Lahir saya di hotel, ya sudah lahir, adani jarak jauh, HP-nya dekatkan ke telinganya, ya nggak nangis. Karena sebelum lahir sudah saya kasih tahu, kamu jangan kaget, dunia ini tidak selembut pelukan kasih sayang orang tuamu, ya. Dia nggak kaget, jenengan dulu nangis toh, berarti kan kaget melihat dunia ini. Nah, ini yang sudah dibahas oleh Platon, ternyata Quran belum muncul, ya. Platon sudah membahas, akhirnya Quran menjelaskan detailnya. Ya, dulu teorinya apa yang bisa dipahami oleh manusia tentang teori ingatan, ya. Kan ngaji sekarang itu kan kalau melihat teorinya Platon dan teori rasional Platon kan tinggal mengulang. Ya, dulu sudah dimasukkan ke sini sama Allah, cuman tugas saya mengulang lagi. Ingat nggak? Masih ingat kan teori ingatan Platon? Nah, saya tuliskan di sini untuk mengembangkan teori dari rasionalisme klasik dulu. Ya, kalau klasik itu tidak menggunakan istilah subjek, ya, tapi pelaku. Nah, jadi akhirnya teori ini diadopsi oleh ilmu psikologi. Bapak Ibu kalau belajar ini ya sedikit banyak nanti memahami psikologi, ya. Jadi para filosof besar Eropa, ya, sudah menggugat satu pertanyaan yang sangat mendasar, dari mana datangnya pengetahuan manusia. Ini contohnya René Descartes dan Gottfried Leibniz, ya. Kalau nanti sekolah kuliahnya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ketemu. Dua tokoh utama rasionalisme klasik memberikan jawaban yang mengubah sejarah manusia. Ya, manusia memiliki prinsip-prinsip pengetahuan yang sudah ada sebelum pengetahuan itu ada pada dirinya atau pengalaman. Bapak Ibu kan punya ilmu yang tidak perlu pengalaman, ada yang butuh pengalaman, ya. Contohnya, ketika kita mau makan, cara makan butuh pengalaman nggak? Makan ketika itu ada duri. Nah, duri itu kan bahaya, berarti kita kan nggak butuh belajar penataran bagaimana cara menghindari duri, kan nggak butuh.
Ilmu-ilmu seperti itu kan sudah cukup, dari yang sudah ada direkamkan oleh Allah. Sesuatu yang bahaya dia bisa menghindari, oh sesuatu yang tidak membahayakan dia tidak perlu menghindari. Nah, Descartes ini berangkat dari keraguan radikal. Jadi dia berpikir kok ini nggak masuk akal ya, tetapi ada satu hal yang tidak bisa diragukan lagi. Aku bicara berarti aku ada, ya. Saya sekarang bicara berarti saya ada. Kalau saya nggak bicara berarti saya nggak ada. Nah, dia mengingat ucapan-ucapan orang Yunani kuno, namanya Cugeto ergo sum, ya. Saya bicara berarti saya ada. Terus saya ngomong, loh, Al-Khalat juga ngomong, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya ada karena Tuhan ada. Nah, di sini barulah para filosof itu mengerti bahwa yang namanya kecerdasan, ya, di dalam akal manusia itu memiliki kepastian bawaan. Kalau Bapak Ibu cerdas, dari mana kecerdasan itu? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang cerdas, dari mana kecerdasan itu? Diteliti oleh para filosof, kalau ada anak kok cerdas, berarti kecerdasan itu nurun dari ibunya. Kalau anaknya sulit menghafal Quran, berarti ibunya suruh hafalan nangil. Yang perlu dipanggil bukan bapaknya, jadi ibunya panggil. Sama ndonga to Bu, anakmu ben pinter. Loh, ini diteliti oleh Platon, diteruskan sampai René Descartes, sampai Kant, ya. Dulu Leibniz juga meneliti, ternyata ibu itu membawa kecerdasan yang sangat dominan, ya. Maka berbahagialah yang punya ibu cerdas. Jadi pemimpin-pemimpin besar itu ternyata ya ibunya, bukan bapaknya. Ya benar kata Nabi, ibumu 3 kali, bapakmu belakangan, bagian cari duit. Ya kita harus terima, memang faktanya diteliti kecerdasan manusia itu dari ibunya. Makanya dari ibu Hawa, bukan bapak Adam. Jadi ini rasionalisme klasik. Nah, dalam teorinya pernah mengenal a priori. Cuman kalau di kitab ini ya karena terlalu lama ngaji fikih, usul fikih gitu ya. Jadi di sini itu ada teori yang disampaikan seperti René Descartes sama Kant, itu kan a priori. Nah, tulisannya ya a priori. Nanti kalau ada orang ngomong, wah saya terlalu a priori, itu teori filsafat. A priori, a itu apa, bahasa Latinnya apa? Akan tidak. Kalau agama tersesat kan, jadi kalau agama berarti tidak tersesat. Nah, agama, makanya priori itu artinya pengalaman, teori a priori tanpa butuh pengalaman, jadi teori yang a priori. Kalau yang butuh pengalaman dalam filsafat modern namanya empirisme, empiris, ya. Jadi a priori itu pengalaman atau pengetahuan yang ada sebelum pengetahuan itu sendiri ada. Nah, ini yang dimiliki manusia sejak manusia lahir. Manusia lahir, dia kalau ada ibunya, ibu kandungnya di sebelahnya, dia tidak perlu dijelaskan tentang ketenangan, dia sudah tenang. Itu. Ibunya pergi,
dia langsung nangis. Dia sudah tahu bahwa ibunya pergi. Itu belum menjadi satu sign, tapi sudah menjadi pengalaman yang dimunculkan oleh Allah sebelum terjadi sesuatu itu. Ketika dia lapar, nangis. Ketika dia pipis, nangis. Buang air besar, nangis, kan begitu. Dan itu pun nggak perlu Bapak Ibu ajari, dia sudah tahu. Oh, ketika panas nangis, ketika dingin ya nangis, apapun nangis. Akhirnya kita itu orang tua mampu memahami bahasanya bayi itu, karena bahasa itu juga dilekatkan sama ibunya si bayi. Kok anaknya nangis didiemin, berarti ibunya perlu diperiksakan. Bawaan sejak lahir. Jangan-jangan ini bukan ibunya, kan gitu. Nah, penelitian yang kedua, jangan-jangan ini bukan ibunya. Kok ada anak kecil di dalam bis digendong perempuan, seorang ibu kok nangis, jangan-jangan diculik ini. Ya. Ini teori ingatan Platon. Polisi tahu kalau ibunya digendong gini, dimumpung gini ya diem. Kalau bukan ibunya mesti nangis. Dia tahu bahwa dalam keadaan bahaya pun dia tidak perlu dijelaskan ini bahaya, dia sudah tahu. Nah, itu a priori bawaan sejak dia sebelum dilahirkan sudah ada. Antara panas dingin sudah ada. Makanya terus Musa itu oleh Fir'aun diuji, mana roti mana api. Musa ambil apa? Api, karena pikirannya Musa mainan, dikasih mainan bukan dikasih makanan. Ya. Tapi dulu kalau Musa sudah tahu filosof Yunani mungkin nggak milih api, milihnya makanan. Nah, makanya teori ingatan Platon zaman dulu sebelum ada tes DNA, di zaman jahiliyah kalau ada satu perempuan hamil dihamili oleh sekian banyak laki-laki, ketika lahir laki-laki itu disuruh duduk di depan, terus bayi itu disuruh jalan cari bapaknya. Nah, siapa yang didatangi bayi lah itulah bapaknya, karena rangkaian antara dia dan jiwanya jadi satu. Ya. Jadi kalau ada kejadian seperti itu nggak usah angel-angel tes DNA mana yang menurut perempuan yang pernah menggauli dia ini suruhlah di situ nanti si bayi kalau sudah bisa merangkak itu lepaskan aja, dia suruh cari bapaknya sendiri, dia tahu kok, karena teori itu, ilmu itu sudah diberikan Allah sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Makanya orang zaman jahiliyah, perempuan-perempuan zaman jahiliyah dulu kalau mau nikah dia disuruh kencing, di bawahnya itu ada tanah buah kacang sama kacang hijau. Kalau kacangnya itu tumbuh cepat subur berarti dia nggak mandul. Nah, daripada ke dokter mahal-mahal itu praktekkan. Kamu mau nikah siapa? Kalau punya anak laki-laki, pacarmu mana? Ini suruh ikutin nenek moyang nih zaman Platon. Kalau ada perempuan yang mau dinikah itu suruh kencing, di bawahnya dikasih kacang hijau, kacang-kacangan pokoknya itu. Kalau itu tumbuhnya subur berarti perempuan itu tidak mandul, kalau tidak tumbuh berarti dia mandul. Nah, daripada ke dokter mahal, sini saya kasih ajarin nih. Loh, iya sampai dipraktekkan istri-istri Fir'aun ya seperti itu caranya ngetes itu. Para nabi terdahulu ya begitu. Baru dengar. Jadi nanti kalau ada perempuan tes case-nya ya pacarmu itu suruh kencingan, wah itu kan mitos loh, bukan mitos, ini memang dipelajari oleh kaum rasionalis di zaman klasik ya. Ada bawaan sejak lahir, kencing pun bawaan sejak lahir. Pipis yang namanya baunya kencing itu pesing banget itu bawaan sejak lahir. Iya, bukan bawaan kakean minuman keras, bukan, itu ada bawaan sejak lahir. Bau ketek itu ya bawaan sejak lahir, bukan bawaan sekarang, Kak. Ya. Jadi ada beberapa hal yang memang bawaan sejak lahir, dan kita akan membuktikan bawaan-bawaan sejak lahir itu
sekarang, ya. Apa sih bawaan sejak lahir? Nah, kita kan dulu sekarang kan banyak orang yang mengatakan siapa yang menuduh dia yang membuktikan, ya. Ya, iya, memang betul yang menuduh harus membuktikan. Tapi kalimat itu tidak berhenti di situ. Kalau yang menuduh membuktikan, kalau yang mau menuduh bisa membuktikan, berarti yang dituduh juga harus menunjukkan, ya, membuktikan juga. Ini dari teori ingatan Platon dan sekarang menjadi teori rasional. Ya, rasional itu apa sih? Masuk akal. Contohnya begini. Ini kalau saya menerapkan ini kan, kalau Bapak Ibu profesi seorang guru sangat penting, minimal jadi orang tua. Kalau anak bicara itu dengarkan, ngomongnya itu fakta atau opini, ya. Ngomongnya saya itu sampai paham kok, yang namanya jamaah saya kalau ngomong itu fakta, itu opini. Tapi karena kita tahu mana yang fakta, mana yang opini. Kalau fakta itu bisa dibuktikan, kalau opini tidak bisa dibuktikan. Kalau fakta itu objektif, kalau opini subjektif, ya. Contoh, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Fakta apa opini? Ya fakta. Indonesia adalah negara paling indah di dunia. Fakta apa opini? Ya opini. Nyatanya di sana rusak itu, gak jadi cantik. Ya. Nah, di dalam teori rasional Platon ini kita nanti akan bertemu yang namanya fakta dan opini. Nah, ketika anak-anak berbicara, kita dengarkan apa yang disampaikan. Contoh kalau hari ini, tadi saya dapat makan MBG. Kenapa? MBG-nya ada bekicotnya. Fakta apa opini? Nah, saya tanya itu, fakta apa opini? Lah, apa yang disampaikan anak kan masih opini. Berarti kalau masih opini, Bapak Ibu harus mengejar faktanya. Ditanyalah ke sekolahan, Pak, Bu, apa betul anak saya menyampaikan bahwa dia tadi makan MBG campurannya bekecot? Oh iya Bu, betul, tadi itu memang ada menu bekecotnya, itu termasuk menu bergizi menurut ahli gizi. Lah kami umat Islam, karena itu masih diperdebatkan oleh kalangan kaum ulama, itu subhat, coba saya hindari, kan gitu. Berarti apa yang dikatakan anak tadi pertama masih opini, kita cari kebenarannya dan itu memang benar, berarti barulah apa yang disampaikan anak itu fakta. Jadi kalau bicara itu, kalau kita belajar teori rasional Platon, jadi orang biar tidak baperan. Ono wong ngomong ini terus baper. Terus ada orang bikin status gini, baper, itu rasanya aku gue. Berarti kan yang baper itu yang terbiasa seperti itu. Kita kan kalau ada apa-apa jangan baperan. Walaupun yang ngomong itu pemimpin satu negara, kita ya jangan langsung percaya, didengarkan dulu. Contoh, ini contoh aja, ini contoh bahwa ada bencana ya di satu negara, presidennya ngomong bahwa kami bisa menangani bencana itu sendiri, begini. Itu fakta apa opini? Ya, pinter tau, sudah opini. Wah, siapa presiden jadi percaya langsung. Terus dilihat saja faktanya. Terus nanti kan banyak tuh relawan dan sebagainya kan memberitakan. Katanya sudah tuntas, ternyata sampai 40 hari, 50 hari dari bencana masih belum apa-apa. Kota-kota di sana masih mirip kota zombie. Para relawan itu mau nyebrangi harus pakai tali seling. Nah, berarti apa yang disampaikan seorang pemimpin tadi namanya opini. Terus yang disampaikan relawan namanya fakta.
Jangan yang ngomong tuh punya otoritas tertinggi terus manggut-manggut, didengarkan dulu. Ngomong ke opini ya. Walaupun itu yang tertinggi di otoritas keagamaan, dengarkan dulu itu ulamanya bicara. Dia bicara fakta apa opini? Wah, opini. Ya, nanti kan kita bisa membedakan mana fakta, mana opini. Kalau opini dikejar terus sampai ketemu faktanya. Kalau sudah ketemu fakta, berarti harus kita uji kebenarannya baru bisa dikatakan fakta. Patung yang lagi viral di sana, fakta apa opini? Ya fakta. Faktanya apa? Faktanya karena patungnya tidak sama dengan nama binatangnya, jadi viral. Ya, viral itu. Jadi opini menyebar kemana-mana. Kemarin yang menyebarkan opini ketemu saya, kok gara-gara kamu itu akhirnya viral. Saya ketemu bosnya Persik, namanya sama-sama Widodo. Bos, gara-gara kok ini boleh rame saya CFD gak bisa lewat minggu. Itu gara-gara opini dikemas oleh satu berita jadi viral. Yang viral itu bukan faktanya tapi opininya. Sampai hari ini orang-orang itu makan opini. Memang ada macan seperti itu. Kok sampai ada yang namanya hak paten, ya, bahwa itu macan balung jeruk. Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan hak cipta macan balung jeruk seperti itu. Berarti wajah-wajah balung jeruk ya kayak ini gilaan. Ini kan wajah-wajah balung jeruk. Nah, ini yang menjadikan antara fakta dan opini menjadi satu. Ya, akhirnya kan nggak jelas. Ikut fakta apa ikut opini? Ya tetap saja yang bertahan fakta bukan opini. Nanti kalau itu opini, mungkin 3 bulan yang akan datang akan hilang. Ya, viral itu akan hilang. Berbeda yang fakta. Bahasa Jawanya gini loh. Ini ada tunggak, ini ada burung gagak terbang. Itu kuat mana tunggak sama gagaknya yang terbang? Ya terus terbang, lama jatuh enggak? Jatuh. Kalau tunggak yang ditancapkan di bawah, dia tidak apa-apa. Karena lebih kuat faktanya nancep di sini daripada yang terbang di atas. Bisa menerima pelan-pelan nanti. Walaupun ngaji kekinian kalau Bapak Ibu nggak bisa nanti bahaya ya, karena teori rasional Platon kita harus menggunakan akal kita dengan yang sehat, jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari faktor diri kita, makanya berada di dalam dirinya. Nah, ini diajaran kecerdasan selalu. Oke, kita akhiri dulu ngaji kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat dan barokah fitini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al awala majlisina hadza sholahan wa awsadu falahan wa rahmatan wa ni'matan wa takrimatan bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.